Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sudah ada yang hadir. Oke. Kita masih nunggu apa? Mau nunggu atau mulai? Oh, yang ini harus Tadi kalau nggak di unmute benginging katanya. Banyak ceweknya ternyata. Biasanya yang hadir ya segini, hadir semua. Atau hanya beberapa yang hadir?
Ya, baik. Ya, nggak apa-apa. Kita mulai aja ya. Ya, Pak Ferry, dengar suara saya, Pak Ferry? Pak Ferry. Dengar, Bu. Oke, saya kira nggak dengar tadi. Suara jelas. Oke, baik. Ya, kita mulai saja nih. Kemarin kan kita sudah membahas mengenai harga pokok pesanan ya. Kemudian sudah saya berikan PR-nya itu. Kira-kira mudeng dah. Paham nggak? Sudah selesai membuat mudeng. Enggak, untuk membuat neraca dan laporan rugi labanya bisa ya? Bisa ya kemarin ya? Kan saya berikan PR ya. Bisa nggak? Belum ngirim? Belum dibuat? Oh gitu. Oke, kita baik. Kita masih lanjut ya. Kita mencoba lagi. Kalau kemarin itu kan memang permasalahannya itu kan kita bahas secara lengkap, secara kronologisnya, mulai dari jurnal, kemudian ke buku besar, kemudian buku besar itu bagaimana kita buat menjadi neraca dan laporan laba rugi, ya. Ini secara kronologisnya. Tapi yang secara sederhananya, coba kita mencoba ini latihan ini. Yang di rumah kelihatan di materinya? Terlihat Ibu. Oh iya. Kelihatan, Bu, terlihat. Oke, coba nih. Kita buat ya, ini kita coba. Ini ada soal yang pertama ini. Ya, dari kegiatan perusahaan konveksi, biaya produksi yang sesungguhnya terjadi itu ada biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan BOP. Ya, kemudian BOP yang dibebankan kepada produk ini ditetapkan sebesar 60%. Produk selesai, monggo. Produk selesai itu diproses tuh di atas pesanan nomor 115, ya, dengan bahan biayanya sekian ya yang ada di situ, dan pesanan 115. Kita disuruh minta hitung harga pokoknya. Nah, ringkes ini. Kemarin sudah kita bahas harga pokok pesanan itu rinciannya adalah bahan langsung, ya, real. Bahan langsung itu real. Ya, coba ini nanti kita bahas. Ya. Harga pokok pesanan itu adalah terdiri dari ya biaya bahan, ini yang langsung, ini realnya, yang sesungguhnya. Kemudian biaya tenaga kerja, ini juga realnya, sedangkan BOP ini pembebanan. Nah, pembebanan. Ini ya, sekarang kita lihat di sini. Ya, kita lihat dari soalnya ya. Dari kegiatan ini, biaya produksi yang sesungguhnya terjadi itu bahan langsungnya itu 2,6. 2,6. Kemana saputnya? Oh. Yang ini udah ya. Kita rinci. Ya, kita coba biaya bahan langsung. Ini sesungguhnya 2,6. Kemudian biaya tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung 1,6. Ini informasi awalnya ya. Kemudian yang dibebankan
itu 60% dari biaya tenaga kerja langsung. Produk yang selesai diproses, itu kita lihat, ada pesanan 115, ya pesanan 115, itu biaya bahan langsungnya 800.000. Kemudian tenaga kerja langsungnya 500.000. Ya. Untuk pesanan 116 itu bahan langsungnya 600.000. Ya, 600.000. Kemudian tenaga kerja langsungnya 350. Ini adalah yang produk selesai. Ini real biaya. Nah, kita bisa menghitung sekarang. Berarti biaya yang keluar sekian, yang selesai sekian, berarti selisihnya adalah yang belum selesai, loh, yang masih dalam proses. Nah, ini yang produk dalam proses. Nah, selisihnya berapa nih? 1,4 berarti ini 1,2. Ya. Kemudian 850 berarti ini 750. Tapi ini kan belum menjadi harga pokok. Harga pokok kan bahan langsung real, tenaga kerja real, kemudian BOP dibebankan. BOP dibebankannya berapa? 60% dari tenaga kerja langsung. Berarti di sini 60%-nya berapa di sini? 300. Ini 300.000. Yang ini 60%-nya 210. Ya, betul. 210. Nah, ini. Nah, kalau ditanya sekarang, berapa harga pokoknya? Berarti harga pokok dari pesanan 115 kan kemeja. Ya. Ini adalah harga pokok untuk kemeja. Ini untuk 200 unit. 200 unit ya, 200 potong. Jadi per potongnya tinggal bagi aja. 80 ya. Ini angkanya memang kita kecil-kecilkan biar gampang. Jadi seperti ini. Jelas betul? Jelas tidak ini? Jadi harga pokok pesanan itu menghitungnya adalah dari biaya bahannya itu langsung, biaya bahannya itu realnya, biaya tenaga kerja langsungnya juga real, tapi BOP-nya yang dibebankan. BOP-nya yang dibebankan. Ya, sehingga untuk produk selesai yang pesanan 115, informasi awal kan memang keluarnya biaya bahan langsung 2,6, tapi yang selesai 800 dan 600, sehingga sisanya ini adalah masih yang dalam proses. Jelas enggak? Jelas ya? Itu. Jadi kalau ini berapa ini yang ini? Terus unit 800 1,316, betul ya ini ya? Oke. Monggo Pak, monggo. Iya, monggo. Oke, sekarang yang pesanan 116-nya berapa totalnya? 1.250.000. Ini untuk 100 unit. 100 unit ya.
Ini angkanya kecil banget. Ya 100. Ini enggak salah ya baginya ya. Ini berapa nih? Ini dibagi 200. 8.000 ya. 8.000 ya. Oh, enggak, Pak. 12.500. Ini 12.500 ya. Ini dijualnya, ini harga jualnya. Harga jualnya 12.000. Ya. Kalau yang ini 17.500. Prosesnya apa yang ada di sini berarti? Ini kan ada keuntungan harga jual ya. Pada saat menjual itu kan kita mencatatnya sebagai pendapatan ya. Penjualan, betul. Ya, penjualan. Ya, penjualan. Kas. Ini penjualan. Ini kan membukunya. Ini harga pokok penjualan. Ini adalah persediaannya. Ini dijualnya 12.000 kali 200, jadi berapa ini penjualannya? Ini harga pokok penjualannya. Ini. Hah? Gimana? Harga pokok penjualannya ya sesuai yang dijual ini. Tapi penjualannya kan 12.000 kali 200. Jadi seperti itu. Ya. Jadi, sekarang bagaimana dengan BOP-nya ini? BOP yang dibebankan tadi ini berapa nih berarti? 60% kali 16 berapa? 60% kali 1,6. 96 ya. 960 ya. Betul ya? 960 kan? BOP sesungguhnya ya. BOP dibebankan, BOP sesungguhnya 1 juta. Ini BOP sesungguhnya sekian, pembebanannya ini. Berarti ada apa nih? Rugi atau untung? Masa untung sih? Yang dibayar pemesan hanya 960, realnya 1 juta. Rugi. Jadi ini ada rugi ini ya, berarti di sini nanti itu kita membukunya ke rugi laba, ini BOP sesungguhnya, selisihnya ini masuk ke rugi laba. Jadi ada selisih itu. Sekarang berapa harga pokok produk yang belum selesai diproses, ya tinggal ini aja. Ini harga pokoknya. Ya, harga pokoknya kan belum terjual dia, masih menjadi persediaan produk selesai. Ada yang kurang jelas mungkin? Emang enak gini ya daripada online. lebih jelas kalau begini. Ya, ini kok muncul begini kenapa? Karena pada saat bukunya
Kenapa? Kenapa? Jadi ini pada saat bukunya itu kan dicatatnya kan gini. Pada saat dibebankan itu kan dicatatnya barang dalam proses BOP. Ini pembebanan BOP. BOP yang dibebankan. Ya. Kemudian ini besarannya kan 960 itu. Kemudian BOP sesungguhnya dicatat semuanya. Ini dibalik dulu. Oke. Sehingga ini muncul. Hmm. 40. Ini kan prosedur ini sudah kemarin ada ini prosedurnya. Jadi pada saat pembebanan itu kita mencatatnya pada barang dalam proses BOP, BOP dibebankan. Kemudian pada saat menghitung selisihnya, ini dibalik dulu, kemudian dikomparkan dengan BOP sesungguhnya, akan muncul selisihnya. Jadi seperti itu. Tuh. Ye, jelas ya? Semoga jelas. Semoga jelas. Memang, makanya kenapa kemarin kenapa kok saya harus mengurut kayak dari jurnalnya ya, karena memang ini supaya lebih arahnya itu ke buku besarnya nanti terlihat. Ya, kalau dilihat dari buku besarnya, ya kalau memang yang agak krusial itu adalah pada perhitungan BOP ini ya. Karena BOP-nya bukan realnya sesungguhnya. Jadi pada saat membebankan ini BOP-nya, BOP sesungguhnya, ini BOP dibebankan, kan ada dua. Kemudian ini kita balik ya. Ini kebalik. Ini 960. Ini kita balik, ini kan habis. Ya. Kemudian muncul BOP sesungguhnya di sini. Padahal real BOP-nya 1000. Ya. Real BOP-nya kan 1000. Nah, ini muncul ke rugi laba. Oh, malah kredit ya. Oh, ini salah berarti. Ini BOP sesungguhnya. Ini rugi laba. Kebalik. Ini kenapa ini? Kenapa spidol tidak nyala semua? Mas, spidolnya nggak ada ya? Ini nggak nyala semua. Ya, jelas mbak. Ini ya, jadi ini sederhananya itu begitu. Ya, secara sederhananya begitu. Tapi kalau alirnya memang dari jurnal, kemudian buku besar, ya. Ada nggak jalan? Nggak jalan.
yang dicerek ini ya tebel habis. Oke, mungkin ada yang belum jelas. Ya sambil jalan, sambil jalan, ya. Memang ini 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 berbeda lagi. Yang kedua ini, yang kedua beda lagi. Ya, ini beda lagi. Jadi sebetulnya sederhana ya, menghitungnya hanya real pembebanan. Tapi prosesnya itu dari pembukuannya mulai dari jurnal, kemudian kita menghitung berapa sih harga pokoknya, ya. Di mana jurnal ini kemudian kita kaitkan dengan buku besarnya sehingga kita bisa menghitung berapa harga pokoknya. Biasanya kalau ini untuk usaha jasa itu menggunakan ini karena memang berbagai macam produk yang dihasilkan kan beda-beda untuk pembebanan BOP-nya, sehingga itu menghitungnya dengan menggunakan metode ini, harga pokok pesanan. Ya, secara konvensional memang ada dua cara dalam kita menghitung harga pokok, yaitu harga pokok pesanan dan proses. Tapi perkembangannya kan kemudian ada activity based costing, ya, di mana penetapan harga pokok itu dipengaruhi oleh faktor kegiatannya. Hanya saja kalau dipengaruhi oleh faktor kegiatan, itu kesulitan dalam menentukan driver cost-nya. Ini penentu dari kita menetapkan harga itu yang kesulitan. Nah, itu. Tapi memang lebih real gitu. Ya. Oleh karena itu di sini kita mencoba ya dengan menggunakan yang harga pokok pesanan ini untuk berbagai macam produk-produknya. Gitu. Ini kurang jelasnya di mana, Pak Badra? Kenapa, Pak? Kenapa? Ya, ini real loh, ini real. Maksudnya angkanya memang kita buat kecil-kecil aja, tapi kan ini real. Jadi real aktualnya, teorinya ya begini nih, aktualnya begini gitu. Ya, itu secara teorinya begini gitu. Oke. Nah, nanti kalau untuk pengambilan keputusan bagaimana misalnya? Ya, kita bisa nanti menentukan ada beberapa biaya, terutama yang BOP, itu nanti harus bisa kita pisahkan yang sifatnya itu fix dan yang variabel. Itu terutama kaitannya dengan pengambilan keputusan. Ya, karena apa? Karena yang fix itu kan suatu biaya yang kondisinya itu pasti keluar gitu. Baik produksi maupun tidak, biaya itu pasti keluar. Ya, misalnya saja biaya iklan. Ya, iklan, mengiklankan itu fix tuh. Ya, karena dia mau produksi atau enggak, biaya itu kan sudah keluar untuk untuk mengiklankan produk-produk yang dihasilkan. Nah, itu. Sehingga di sini nanti akan membebani harga pokok kalau diperhitungkan kembali. Ya, oleh karena itu harus bisa dipisahkan mana yang fix dan mana yang variabel. Nah, itu ada 4 cara itu kemarin sudah saya berikan sedikit teorinya, yaitu ada dengan metode high and low method, ya, kemudian ada dengan metode scatter graph, kita gambar secara grafiknya gitu, kemudian kita tentukan berapa yang biaya fix, ya. Kemudian ada yang dengan least square atau regresi itu, ya. Kemudian ada dengan standby cost. Nah, nanti untuk kaitannya dengan pengambilan keputusan nanti akan kita bahas sampai di sana. Tapi ini yang sederhana dulu aja, bahwa biaya itu total semuanya, biaya itu nggak perlu kita pertimbangkan yang fix dan yang variabel.
gitu. Artinya ya inilah biayanya gitu. Ya. Meskipun di dalam realnya kita akan nanti mempertimbangkan ini perlu dipertimbangkan nggak untuk pengambilan keputusan kan gitu. Jadi seperti itu. Tapi ini teorinya memang begini dulu. Kemarin, ayo teorinya apa? Saya mintanya yang aplikatif aja, yang apa? Yang kondisi di lapangan kan gitu ya. Oke. Itu yang gini. Ya ini mungkin jelas ya. Ya dianggap jelas aja lah. Ya dianggap jelas dulu. Oke, ya. Coba yang kedua ini kita coba lagi yuk. Monggo siapa yang mau mencoba? Monggo siapa yang mau mencoba, kita nanti. Yuk kita coba yuk, monggo ini agak. Siapa yang akuntansi, monggo. Mbak Rina. Ayo kita coba yuk, monggo maju aja nanti. Monggo maju aja kita nanti berikutnya kita bisa bahas yang lain. Oke, yang di rumah di mana? Nggak kelihatan ya tulisannya ya. Ayo datang ke kampus aja. Ayo dicoba yuk, siapa yang mau mencoba? Monggo. Nanti nggak apa-apa nanti. Kalau keliru kan jadi betulkan ya. Kita kerjakan bareng-bareng. Jadi jelas. Lebih jelas. Monggo maju aja. Ini yang soal kedua nih. Kenapa? Monggo silakan. Yuk kita coba enggak. Nanti kita lanjut kalau bagaimana kalau kemudian di prosesnya itu muncul adanya sisa bahan, ya produk rusak dan produk cacat. Bagaimana membebankan sisa bahan ini? Gitu. Sudah, monggo. Yuk, silakan. Nggak apa-apa, kita coba aja, silakan. Yuk. Ini informasinya kan Oke, nanti kita hitung satu-satu aja. Oke, ini ada pesanan 021, 022, dan 023. Ini kita yang selesai itu 021 dan 022. Oke, langsung aja kita ke pesanan 021, 22, 23, nanti kita hitung. Ya, berdasarkan ininya. Apa? Biaya yang terjadi. Monggo, ayo kita coba yuk.
Yang di rumah siapa aja yang ada? Pak Ferry, yang lainnya tidak kelihatan wajahnya. Oh, mau sidik. Oh, ada Pak Joko Rianto. Oke. Monggo, siapa yang mau mencoba? Yuk, kita coba aja. Nanti kalau nggak dicoba, nggak anu. Monggo, monggo. Ya. Saya nulis aja nanti didikte ini. Oh, didikte. Didikte. Ya, silakan. Ya, dihapus aja. Monggo, monggo. Monggo dihapus aja. Ini saya ngecek. Oke. Yuk kita mulai. Atau saya yang diktekan ya? Iya, silakan. Siapa yang mau diktekan? Yang mau diktekan? Oh, HP-nya yang diktekan. Ya, monggo silakan. Udah, monggo silakan, tulis saja. Kita hitung berapa tadi pertanyaannya, kan pesanannya itu ada 021, 022 dan 023. Oke. Yang selesai 021 dan 022, 023 masih dalam proses. Oke, sekarang kita hitung berapa harga pokoknya, ya, kemudian kita Makin pas tidak kenyataannya. Ayo balikan semangat. ya work in process WIP. Oke. WIP-nya 023 itu WIP. Yang jadi kan 021 dan 022. Yang masih dalam proses yang 023. Oke, ada itu bahannya, kemudian upahnya.
Bentar, upah langsung kan? Ini. Upah langsungnya, upah tidak langsung. Dicoba, udah dicoba. Dari kantor, Pak. Oh, Ada kata apa? kantornya di mana? Gedung Pramuka. Kenapa? BUMD. Kok sampai malam? Biasanya sampai malam, tapi kan tadi ada masih ada kerja. Baru habis mari baru keluar. Di Gedung Pramuka ya, itu kan sana bareng Mbak Diskrana. Ada Berarti ikut ya, PNS ya. bukan kalau itu memang PNS, makanya cuman referensinya dari provinsi saya dengan sekda kita Nah, rekrutmennya gimana kalau gitu tuh? yang sudah ditangkap siapa pelakuannya pada kumpul juga luar biasa. Atau kita juga sangat saya kan memberikan provinsi sebenarnya tertentu pertama kali cara berbicara masih akan ya nggak apa-apa sih juga Banyak ya karyawannya, Pak? 16. Oh, ya. Terus ini nggak ngerekrutmen lagi baru-baru gitu. Ada ya sesuai kebutuhan, jadi proses rekrutmennya Untuk tahun ini belum ada, untuk tahun ini nggak ada. Nggak ada. Kalau itu cuma ada tanggal untuk status saya finance. Informatika nggak butuh, Pak? Karena kantor kami jadi tidak dikasih artinya masih dikelola dengan sendiri. Jadi kami dapat yang Inggris kita belum ada, kalau sudah masih sering panggil itu masih gitu. Panjenengan Mandika nih. Oh, Pendidikan informatika. Kalau misalnya dengan kebetulan kami dengan kami di AR dan sering untuk ini kita sensor masih belum dapat. Aduh, memang susah cari kerjaan sekarang. Makanya dia di PTN. banyak teman-teman biasanya ketika ada agama ketika terhadapnya kita Ya, Mandekani di sana. Mandekani di sana. divisi ARD Divisi ARD ini. Untuk biar tahu aja kan yang semuanya kan kaitannya dengan pengambilan keputusan harus tahu juga. Itu mana aku kan si backgroundnya
Kalau yang saat itu kami lagi rekrutmen terus Berarti itu tinggal dijumpai ya proses besok kami saya nggak Hmm. butuh anak perusahaan kita tiga yang malas itu maksudnya kamu yang masih ikut gitu. Anak saya yang pertama udah di Bulog. Yang pertama Bulog, terus yang kedua di BNI. Yang ketiga Teknik Informatika. Kenapa? Belum. Belum masih. Iya, nanti saya di WA aja. Gimana? Hah? Ganti. Gimana? Oh, ganti metodenya. Gimana? Langsung. Mana? Nurholis Majid. Mau Pak Nurholis. Ya. Ini yang atas apa, Bu? Yang 530. Ibu pesanan Itu bahan yang dipakai. Iya. 530, yang 02 750, yang ketiga yang BPC Tidak tidak langsung 240. berarti Gimana? Kan ini ada gini, Bu. Kita anu ya waktunya. Waktunya nanti saya anunya ya. Udah saya kerjainnya aja. Loh.
Ini untuk biaya tenaga kerjanya 8,2. % dari upah langsung. Ini 80%-nya berapa ini? Ini 80%-nya. Lima 600. Ini dari 816 ya. 2.800 yang ini dari 632. Delapan 400. Oke, ini kita total. Enam delapan 1. 168 tambah 513. Pak 91. Nah, ini harga pokoknya ini. Berapa ini berarti? Ini harga pokoknya. Harga pokok produk selesainya itu ini. Ini yang masih dalam proses. Ya, monggo. Ya. Iya. Itu harga pokok. Yang produk selesainya kan 021 dan 022. Yang masih dalam proses. Iya. Itu kan pesanan 021 dan 022 itu sudah selesai. Yang 023 belum. Nah, kemudian kalau sudah diserahkan ke pemesan, itu kita hitung rugi labanya. Harga pokoknya itu ditambah laba yang diharapkan kan 40%. Ditambah 40%. Ya.
Ya, nanti itu akan menjadi harga pokok. Apa harga jual penjualannya? Itu rugi labanya udah ketemu. So, enggak. Iya, yang udah selesai aja. Itu kan pesanan 021 dan 022 diserahkan kepada pemesan dengan memperhitungkan laba 40% dari harga pokok. Gitu. Jadi nanti hasil penjualannya itu 3281, kemudian ininya 2343600. Nah, labanya kan 40%. Ini laba yang diharapkan. Ya? Itu sudah total lah. Sudah total ini, Pak. Ini sudah total. Iya. Sudah total ini. Ini sudah total. Ini ditambah 40%. Ya, hasilnya ini. Oh, hasilnya ini. Iya. Ya udah. Itu harga jualnya berarti. Iya. Kalau penjualannya itu yang harga pokoknya kan 2343. Iya, HPP-nya. Ini harga jual, harga penjualannya, harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan. Ya, selesai. Selesai. Iya. Ya. Jadi itu kan ada. Lah kemudian nanti untuk menghitung rugi labanya itu sendiri, itu kita masih memperhitungkan selisih BOP-nya. BOP-nya itu untung atau rugi. Kalau untung berarti nanti mengurangi harga pokok penjualan. Gitu. Ya. Jadi kalau rugi laba itu kan format laporan rugi laba itu kan ini penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Ini kan akan muncul rugi atau laba kan ini. Nah, dan nanti BOP-nya itu, BOP yang selisih itu antara pembebanan yang realnya, itu kalau memang dia menguntungkan ya berarti mengurangi harga pokok penjualannya. Jadi di sini muncul selisih BOP. Nah, sisi BOP ini nanti kalau rugi ya berarti dia menambah harga pokok penjualannya. Kalau laba ya berarti dia mengurangi harga pokok penjualan. Itu muncul rugi laba. Nah ini kemudian rugi laba ini kan tidak hanya sampai di sini. Ini ada gaji. Tadi ada beban-beban itu ya, gaji bagian penjualan, ya ini dikurangi kan, mengurangi, ini kan biaya usaha, dikurangi biaya usaha. Biaya usaha itu kan ada biaya pemasaran dengan biaya administrasi. Nah ini nanti dihitung lagi. Biayanya apa aja? Itu ada gaji, ada pajak. Kalau PPH kan beban karyawan ya nanti. Bisa jadi juga beban perusahaan gitu. Gitu. Saya kira itu nih nanti kita pakai kasus-kasus lagi, nanti saya kirimkan aja lewat Google Classroom. Saya kira itu nih. Nah, persediaannya mana? Lah ini barang jadinya sekian. Ada tambahan proses produksi. Kemudian ada dijual. Nah, persediaannya tinggal berapa? Kan gitu. Oke, sampun nih. Sekarang kita coba yang kalau ada sisa bahan. Saya stop share.
Ini. Ini, ya. Ya. Ini kenapa berada di sini? Ini kan sudah saya tutup. Bentar-bentar. Kok masih balik lagi? Sebentar-sebentar. Ya. Ini jadi materi berikutnya adalah kita bahas bagaimana kemudian kalau muncul sisa bahan, produk rusak dan produk cacat. Nah, ini sudah kita bahas kemarin, yaitu mengenai pemahaman harga pokok pesanan itu sendiri, karakteristiknya, manfaatnya, kemudian penentuan biayanya, ya, dan muncul hasil akhir dari metode ini adalah pada kartu biaya pesanan. Jadi pada akhirnya itu harus kita bisa cantumkan dalam kartu biaya pesanan, ya, seperti ini modelnya. Model kartu biaya pesanan itu yang tidak ada bakunya, ya, tidak ada bakunya, monggo aja bentuknya seperti apa, tapi menginformasikan mengenai nama pesanannya, tanggal pesanan, ya, kemudian biaya-biayanya, rinciannya, dan lain sebagainya, ya. Sekarang bagaimana kalau muncul sisa bahan? Ya, karena dalam proses produksi itu kemungkinan terjadi ada sisa bahan. Sisa bahan ini adalah yang disebut sisa bahan itu adalah bahan yang rusak dalam proses pengolahan atau penyimpanan dan tidak bisa digunakan kembali dalam perusahaan. Nah, ini yang dikatakan sebagai sisa bahan, ya. Untuk sisa bahan ini penyebabnya itu bisa sifat dari bahan itu sendiri atau pengolahannya kurang baik, ya, kemudian stok bahan yang terlalu lama dan lain sebagainya, ya. Kemudian bagaimana perlakuan dari sisa bahan? Sisa bahan ini perlakuannya itu ada dua. Kita lihat dulu, bahan ini laku dijual atau tidak, ya. Kalau sisa bahan itu tidak laku dijual, berarti kan ada proses untuk memusnahkan, sehingga muncul biaya pemusnahan, biaya untuk memusnahkan, ya. Kalau sisa bahan ini normal terjadinya, maka biaya pemusnahannya itu menambah BOP sesungguhnya. Normal itu artinya dalam proses itu sudah diprediksi nanti akan ada sisa bahan sekian. Itu normal. Maka ini akan menambah BOP sesungguhnya. Tetapi kalau penyebabnya itu karena proses pengerjaannya yang kurang baik, maka biaya pemusnahannya itu menambah biaya bahan baku. Ya, menambah biaya bahan baku. Ini untuk sisa bahan yang tidak laku dijual. Ya, tidak laku dijual. Iya. Iya. Yang tidak laku itu perlakuannya gitu. Kalau finish good kan lain, Pak. Ya, lain. Jadi ini kan kita kan menghitungnya itu ke apa? Bagaimana menentukan harga pokoknya dari produk itu. Ya, kalau finish good nanti sudah perhitungannya dengan rugi laba kalau tidak laku. Oh, ini masih diproses. Sehingga bisa bahan yang karena adanya pesanan itu. Jadi karena ada proses, kemudian dalam proses itu kemudian terjadi adanya sisa bahan. Bagaimana kita menentukan harga pokoknya?
kalau ada sisa bahan dari proses itu. Jadi masih dalam prosesnya itu, Pak. Masih dalam prosesnya. Ya, itu. Jadi kalau sudah barang jadi, tidak laku dijual, nanti itu ada perhitungannya berbeda dengan ini. Gitu. Oke. Oke. Kemudian kalau sisa bahannya itu laku dijual, ya, sisa bahannya itu laku dijual. Ya. Kalau sisa bahan laku dijual, ya, muncul hasil penjualan dari sisa bahan. Ini juga harus dilihat dulu penyebabnya apa dari sisa bahan itu, dari bahannya itu laku dijual. Ya. Penyebabnya kalau karena pengolahan, maka akan mengurangi biaya. Bisa diperhitungkan di biaya bahan baku atau diproporsionalkan untuk seluruh biaya. Jadi untuk pengeluaran biayanya itu akumulasi kemudian diperbandingkan proporsional untuk mengurangi biaya bahannya berapa, mengurangi biaya tenaga kerjanya berapa, BOP-nya berapa. Karena ini nanti kalau perhitungannya itu nanti terkait dengan BOP-nya itu, karena BOP nanti kan diperhitungkan selisihnya dengan rugi laba. BOP-nya itu kan ada BOP sesungguhnya dan BOP pembebanan itu. Ya, oleh karena itu bisa dibebankan ke bahan bakunya atau ke seluruh biaya secara proporsional. Kalau sifatnya itu normal, ya, laku dijual, hasil penjualannya itu langsung mengurangi BOP sesungguhnya. Ini. Atau ya bisa diperlakukan sebagai penghasilan lain-lain. Jadi di sini kalau rugi laba itu kan ada itu. Ya, di sini kan ini kan laba usaha. Ini kan biaya di luar usaha. Ada pendapatan lain-lain dan biaya lain-lain. Nah, bisa dimasukkan di sini. Ya, kalau hasil penjualannya itu dari sisa bahan itu laku dijual, ya. Jadi ini nanti tergantung kebijakannya juga. Ini untuk sisa bahan, ya, sisa bahan. Oke, kita coba ini ya. Contohnya, ada pesanan A1 dan A2, kemudian ada pembebanannya itu dasarnya 50% dari biaya tenaga kerja langsung. Nah, kita lihat di sini. Ya. Bahan baku, tenaga kerja, 50%-nya BOP-nya, jadi separuhnya. Sehingga di sini unsur biayanya ini. Ya. Kemudian dari pengolahan produk ternyata timbul sisa bahan. Sebanyak 50 unit tidak laku dijual. Sehingga untuk memusnahkan ini ada biaya 2.000. Kita lihat dulu, sisa bahan itu disebabkan oleh pada saat mengerjakan produk yang mana. Ya, ini ternyata pada saat pengolahan pesanan A2, ya, dan terjadinya normal. Ya, ini coba ini kita hitung. Nah, di sini ya, tadi kalau normal terjadinya, ya normal terjadinya, kemudian ini tidak laku dijual ini ya, tidak laku dijual dan normal, berarti mengurangi biaya bahannya. Jadi ini kan awalnya begini, kemudian muncul biaya pemusnahan, ya, sehingga barang ini barang dalam proses biaya bahan, ini barang dalam proses biaya bahan juga, sehingga di sini untuk bahan bakunya itu naik. Ini.
Ya, ini muncul 2000 karena proses dari A2. Jadi seperti ini. Jadi kita harus melihat dulu penyebabnya itu siapa. Nah, nanti itu yang akan kebebanan. Gitu ya. Batuk. Bentar ya. Ya karena nggak mudah. Nama anak. Jadi nanti yang untuk produk cacat juga begitu, tapi sekarang pembebanannya itu nanti seperti ini. Jadi kalau ada sisa bahan tidak laku dijual, itu muncul biaya pemusnahan. Jadi akan menambah harga pokok sesungguhnya. Ini menambah harga pokok. Bukan, kan ini karena penyebabnya ya. Kalau normal terjadinya itu berarti menambah biaya bahan tadi. Ya, kalau tidak normal atau karena proses pengolahan maka ke BOP sesungguhnya. Jadi ini adalah karena penyebabnya. Jadi penjelasannya sudah ada di atas tadi. Nanti saya akan kirimkan. Bagaimana kalau ada produk rusak? Nah, kalau ada produk rusak ini muncul harga pokok produk rusaknya sendiri. Ya, harga pokok produk rusak. Kalau tidak laku dijual, ya ada rugi produk rusak. Ini perlakuannya juga karena penyebabnya. Cara menghitungnya sama dengan yang tadi. Ya, nanti saya kirimkan. Oke. Ya, ini produk cacat akan muncul biaya perbaikan. Ya, kan menjadi barang bagus kalau diperbaiki. Jadi istilahnya kalau di sini yang dikatakan produk rusak itu secara ekonomis itu masih bisa diperbaiki, tapi tapi kalau biaya produk cacat itu masih bisa diperbaiki untuk menjadi produk baik. Maknanya begitu. Sudah. Asik. Iya. Nah, kan biayanya sudah menjadi biaya bagus dulu, kemudian ya. Ini saya di rumah itu ponakan saya itu dokter ambil spesialis di Karyadi. Kan keluar masuk rumah sakit nggawa batuk. Ini termasuk cucu saya itu juga akhirnya kena semua itu. Tapi kalau batuk awet ya, ini memang musimnya ini batuk musim awet. Nah, kemarin
kemarin ya nggak apa-apa loh, terus batuk-batuk. Ya karena itu ketularan itu apa, keponakan saya itu nggak pulang ya nggak mungkin ya. Kasihan kalau habis jaga itu kan, habis jaga ya malam-malam gitu saya masih bangun gitu. Asing ditemoni aku sih, jadi ya watuke nular sih. Oke. Jadi nanti saya kirimkan ini ya semua nanti dengan beberapa latihannya ya. Mungkin kalau kurang jelas ya kita bahas lagi minggu depan. Ya, minggu depan. Tapi minggu depan kita sudah membahas metode harga pokok yang berbeda. Ya, karena yang pesanan ini hanya itu permasalahannya yang muncul ya. Kemudian nanti kita ke harga pokok proses ya. Kalau harga pokok proses itu berbeda. Kalau pesanan itu kan dasarnya karakteristiknya memang karena pesanan. Tapi kalau yang proses itu karena persediaan. Jadi misalnya kayak pabrik gula, pabrik itu yang perhitungan harga pokoknya itu satu periode siklus dari proses produksi. Itu jadi berbeda dengan yang harga pokok pesanan ini. Oke, baik. Ada yang mau tanya dulu, monggo? Tanya Bu. Ya, monggo. Itu kalau baru ini kan masih di fase produksi, tapi itu nanti akan mengurangi itu gimana? Yang yang data usaha itu. Ya mengurangi. Iya, kan itu kemudian tetap diperhitungkan pada saat produksi itu selesai. Iya, tetap diperhitungkan gitu. Akunnya apa? Akunnya apa? Akun. Ya, maksudnya ke apakah biaya lain lagi? Biaya pemusnahan itu tetap ada di situ atau maksudnya? Tadi kan biaya pemusnahan itu akan mengurangi biaya produksinya. Tergantung dari proses penyebabnya tadi. Pasti sebenarnya dapat mengurangi di. Iya. Tapi kalau tidak dilakukan bisa. enggak. Tapi tetap mengurangi. Iya. Kecuali kalau tadi prosesnya itu karena proses pengolahan. Kalau proses pengolahan itu nanti bisa langsung diperhitungkan ke BOP-nya atau tadi dimasukkan ke ini lain-lain tadi. Tinggal iya, gitu. Jadi berbeda gitu. Oke, monggo ada yang lagi? Yang di rumah. Yang di rumah ada yang mau tanya? Tugasnya kenapa? Wah, apa? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa nanti saya tetap akan mengirimkan jawabannya ya dari tugas-tugas yang saya berikan itu akan saya kirimkan ke classroom-nya. Gitu. Iya, makanya. Iya, baik. Iya, nanti akan saya kirimkan jawabannya. Jadi biar jelas karena kan biasanya memang kalau kuliahnya itu luring offline itu memang kita mencoba di sini dengan yang di papan untuk tapi kalau sudah daring gini kan ya nggak ngerti ya jawabannya yang benar yang mana, akan saya kirimkan nanti jawabannya. Begitu ya Pak Joko Rianto. Oke, baik. Iya. Saya kira cukup ya waktunya. Oke, saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam.